ketidaksesuaian tunjangan DPR dengan realitas rakyat Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima berbagai tunjangan yang dinilai tidak proporsional dengan kondisi ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia. Beberapa tunjangan yang menuai kontroversi antara lain: gaji pokok, anggota DPR Rp4.200.000 per bulan. Tunjangan melekat, tunjangan jabatan, anggota DPR Rp9.700.000 per bulan. Tunjangan kehormatan, anggota DPR Rp5.580.000 per bulan. Tunjangan komunikasi intensif, anggota DPR Rp15.554.000 per bulan. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, anggota DPR Rp3.750.000 per bulan. Tunjangan kesejahteraan, tunjangan istri atau suami, 10% dari gaji pokok, anggota Rp420.000, wakil ketua Rp462.000, ketua Rp504.000. Tunjangan anak, 2% dari gaji pokok per anak, maksimal 2 anak, anggota Rp168.000, wakil ketua Rp184.000, ketua Rp201.600. Tunjangan beras, Rp30.090 per jiwa per bulan. Tunjangan PPh Pasal 21, Rp2.699.813 per bulan. Uang paket atau sidang, Rp2 juta per bulan. Asisten anggota, Rp2.250.000 per bulan. Bantuan listrik dan telepon, Rp7.700.000 per bulan. Tunjangan perumahan, kontroversial, tunjangan rumah, Rp50 juta per bulan, periode 2024-2029, menggantikan fasilitas rumah jabatan. Tunjangan ini menyebabkan total penghasilan bulanan anggota DPR mencapai lebih dari Rp100 juta. Tunjangan perjalanan dinas, uang harian, daerah tingkat 1, Rp5 juta per hari. Daerah tingkat 2, Rp4 juta per hari. Uang representasi, daerah tingkat 1, Rp4 juta per hari. Daerah tingkat 2, Rp3 juta per hari. Fasilitas lainnya, pensiun, 60% dari gaji pokok, anggota Rp2.520.000, wakil ketua Rp2.772.000, ketua Rp3.024.000. Tunjangan beras pensiunan, Rp30.900 per bulan. Total penghasilan ini belum termasuk dana reses yang bisa mencapai Rp2,5 miliar per tahun per anggota untuk kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Penyimpangan dalam proyek pemerintah dan BUMN sering terjadi melalui celah yang dimanfaatkan oleh oknum pemerintah dan DPR. Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan hasil pencarian. 1. Pola kong kali kong dalam tender proyek. Pengaturan pemenang tender. Proses tender seringkali hanya formalitas, di mana pemenang sudah ditentukan sebelumnya. Markup anggaran dan penggelembungan nilai proyek. Peningkatan pagu proyek tidak wajar. Penggelembungan nilai pengadaan. Penyimpangan dalam proyek infrastruktur strategis. Proyek strategis nasional, PSN. Data PPATK menunjukkan sekitar 36,67% dana PSN terindikasi tidak digunakan sebagaimana mestinya, tetapi dialihkan ke rekening aparatur negara dan politisi. Korupsi di sektor energi dan listrik. Kolusi antara pejabat pemerintah dan DPR. Intervensi kebijakan dan anggaran. Oknum DPR sering meminta THR atau uang terima kasih sebagai suap untuk memuluskan kebijakan seperti penentuan tarif listrik atau alokasi anggaran untuk proyek tertentu. Penyimpangan dalam penyertaan modal negara, PMN. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusulkan PMN Rp44,3 triliun untuk BUMN pada 2025, yang mayoritas dialokasikan untuk proyek strategis nasional. Pembahasan usulan ini dilakukan melalui rapat kerja dengan Komisi 6 DPR yang menimbulkan potensi kolusi dalam alokasi dana. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Aparat pengawas intern pemerintah, APIP,
seringkali tidak independen karena secara struktural berada di bawah kepala daerah, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif jika kepala daerah terlibat korupsi. E-procurement yang tidak transparan. Meskipun e-procurement ditujukan untuk meningkatkan transparansi, dalam praktiknya, kualitas barang dan proses teknis sering tidak terbuka untuk diawasi publik, sehingga penyimpangan masih terjadi. Pemanfaatan celah regulasi. Regulasi yang tumpang tindih dan tidak jelas memudahkan oknum pejabat untuk melakukan penyimpangan. Rekomendasi untuk mencegah penyimpangan, memperkuat independensi APIP. APIP harus diberikan kemandirian struktural dan akses untuk melakukan audit investigatif tanpa intervensi dari pejabat yang diawasi. Transparansi penuh dalam e-procurement. Sistem e-procurement harus membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mengawasi seluruh proses pengadaan, termasuk kualitas barang dan penentuan pemenang. Penerapan good corporate governance yang nyata. BUMN dan instansi pemerintah harus menerapkan GCG secara substantif, bukan sekedar etalase, dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsif terhadap pengawasan publik. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran yang aksesibel, seperti pengaduan ke KPK atau lembaga pengawas lainnya.